Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pembelajaran kita kali ini adalah tentang peluang. Materinya sudah terlebih dahulu besar, kemudian ini adalah penjelasan dari materinya. Tujuan pembelajaran kita adalah mendeskripsikan kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi, kemudian menghitung nilai peluang suatu kejadian. Nah, untuk bahasan yang pertama adalah tentang kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan adalah suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Kaidah pencacahan itu terdiri dari beberapa hal, yaitu yang pertama adalah aturan pengisian tempat atau aturan pengisian tempat kosong. Ini cara menghitung kaidah pencacahan. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan diagram pohon. Yang ketiga adalah tabel silang. Yang keempat adalah pasangan terurut. Tidak semuanya nanti kita bahas dalam misalkan kalau kita mengerjakan suatu soal atau menyelesaikan suatu permasalahan tentang kaidah pencacahan, kita bisa menggunakan salah satu dari keempat cara atau metode ini. Bisa menggunakan aturan pengisian tempat saja, atau diagram pohon saja, atau tabel silang, atau pasangan terurut. Nah, dari keempat ini ibu harapkan kalian bisa menguasai salah satunya. Dan lanjutkan ke contoh yang pertama. Misalkan 2 orang akan dipilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS dari 4 calon yang terbaik dari sekolah. Dewan kehormatan dibentuk untuk melaksanakan tugas tersebut. Jika calon tersebut adalah Roni, Agus, Winnie, dan Bimo, ada berapa susunan ketua dan wakil ketua OSIS yang harus dipertimbangkan oleh Dewan kehormatan? Jadi di sini pada contoh yang pertama ini adalah kita disuruh memilih 2 orang dari 4 orang calon ya untuk menduduki posisi ketua kelas dan ketua dan wakil ketua OSIS. Ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Cara yang pertama adalah menggunakan aturan pengisian tempat. Karena dia calonnya ada 2, maka kotaknya ada 2. Di sini kotak pertama diisi oleh 4, angka 4. Kotak kedua diisi oleh angka 3. Kenapa? Karena ketua apabila sudah terpilih menjadi ketua, dia tidak bisa lagi terpilih menjadi wakil ketua. Artinya jabatan itu hanya dimiliki oleh 1 orang, tidak boleh merangkap. Nah, kenapa di aturan di tempat pertama ini 1, di kotak pertama ini ada nilainya 4? Karena calonnya itu dari 4 orang calon itu semuanya berpotensi untuk bisa menduduki jabatan ketua OSIS. Nah, kemudian jika sudah terpilih 1, maka untuk wakil ketua OSISnya itu hanya ada 3 calon, sehingga menggunakan aturan pengisian tempat kita hitung adalah 4 kali 3 sama dengan 12. Artinya terdapat 12 susunan ketua dan wakil ketua OSIS dari 4 calon tadi. Nah, kemudian dengan menggunakan diagram pohon seperti ini. Seandainya ketuanya itu adalah Roni, maka wakil yang mungkin itu adalah Agus, Winnie, dan Bimo. Sehingga posisinya nanti Roni, Agus, Roni, Winnie, dan Roni, Bimo. Kemudian yang pohon selanjutnya, seandainya yang menjadi ketua itu adalah Agus, maka yang akan menjadi wakil itu calonnya adalah Roni, Winnie, dan Bimo. Sehingga susunannya adalah Agus dengan Roni, Agus dengan Winnie, dan Agus dengan Bimo. Kemudian pohon ketiga, nah seandainya yang menjadi ketuanya itu adalah Winnie, kemudian pasangan calon wakilnya adalah Roni, Agus, dan Bimo. Sehingga posisinya adalah Winnie Roni, Winnie Agus, dan Winnie Bimo. Kemudian pohon selanjutnya adalah
Seandainya yang terpilih menjadi ketua kelas itu, ketua OSIS itu adalah Roni, maka wakilnya kemungkinannya bisa Agus, Winnie, atau Bimo. Jadi posisinya adalah Roni dan Agus, Roni dan Winnie, atau Roni dan Bimo. Sehingga dari pohon-pohon ini terdapat 12 susunan pasangan ketua dan wakil ketua OSISnya. Artinya dengan menggunakan aturan pengisian tempat dan menggunakan perhitungan pohon juga terdapat hasil yang sama, yaitu 12 susunan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dengan tabel silang. Tabel silang seperti ini, sama hampir mirip seperti pohon tadi. Ketua, wakil ketua, kita bikin tabelnya. Sini Roni, Agus, Winnie, dan Bimo. Roni, Agus, Winnie, dan Bimo. Kemudian ini kita kosongkan karena tidak mungkin menjadi ketua Roni, menjadi wakil juga Roni. Jadi ini posisi ketua, ini posisi wakil. Kalau ketuanya Roni, wakilnya bisa Agus, bisa Winnie, dan Bimo, dan seterusnya. Ini menggunakan aturan tabel silang. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan menggunakan pasangan terurut. Pasangan terurut misalkan A itu Roni, Agus, Winnie, dan Bimo, maka pasangan terurut A adalah Roni, Agus, Roni, Winnie, dan Roni Bimo. Kemudian Agus Roni, Agus Winnie, Agus Bimo. Kemudian Winnie Roni, Winnie Agus, Winnie Bimo. Kemudian selanjutnya Bimo Roni, Bimo Agus, dan Bimo Winnie. Sehingga semuanya itu juga ada 12 cara. Jadi untuk menghitung ini tergantung kalian nanti bisa menyelesaikannya menggunakan cara yang mana saja, artinya hasilnya itu akan tetap sama. Kaidah pencacahan, artinya kaidah pencacahan itu adalah misalnya gini, ada suatu peristiwa terjadi dengan beberapa cara yang berbeda, maka kesimpulannya adalah cara-cara yang berbeda itu kita kalikan hasilnya sehingga mendapat banyaknya peristiwa keseluruhan yang terjadi. Lanjut contoh yang kedua, dari kota A ke kota B ada 2 jalan yang berbeda. Dari kota B ke kota C ada 3 jalan yang berbeda. Dari kota C ke kota D ada 2 jalan yang berbeda. Tentukan banyaknya jalan yang berbeda yang dapat ditempuh dari kota A ke kota D melalui kota B dan kota C. Artinya dia tidak boleh melewatkan kota B dan kota C, harus melewati kota A, kota B, dan kota C itu apabila dari A menuju kota D. Penyelesaiannya, nah, dengan menggunakan aturan pengisian tempat tadi atau aturan pengisian tempat kosong, dari A ke B itu ada 2 cara, dari B ke C itu ada 3 cara, dari C ke D itu ada 2 cara, sehingga dari A ke B ke C dan D itu adalah A ke B 2, B ke C 3, C ke D 2. Sehingga banyaknya caranya adalah tinggal mengalihkan saja berapa angka yang di dalam kotak motor. Jadi 2 kali 3 kali 2, jadi ada 12 cara. Seandainya kita menggunakan aturan perhitungan pohon tadi, juga hasilnya sama. Nah, contoh selanjutnya, dari angka-angka 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 3 angka yang berlainan. Banyaknya bilangan yang mungkin disusun adalah, ingat ya, ada angkanya itu ada berapa dah? Angkanya ada 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ada 6 angka. Dibentuk bilangan terdiri dari 3 angka yang berlainan. Ya, 3 angka yang berlainan ya. Cara penyelesaiannya, ada 6 angka yang berbeda, yaitu 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bilangan 3 angka, disusun bilangan 3 angka. Kalau 3 angka berarti itu posisinya adalah ratusan. Yang berbeda artinya tidak boleh ada angka yang sama atau kembar. Angka yang sama itu maksudnya nanti tidak boleh bilangannya itu 3, misalkan 4, 5, 6. Atau penyelesaian,
ada 6 angka berbeda, yaitu 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Bilangan 3 angka dari 6 angka ini disusun 3 bilangan. 3 bilangan itu artinya posisi bilangan itu ada bilangan ratusan yang berbeda. Yang berbeda artinya tidak boleh ada angka yang sama atau kembar. Misalnya 444, kan kembar, dia tidak boleh. Atau 445, nggak boleh karena dia ada kembar tempatnya. Atau 455, nggak boleh juga. Atau 565, nggak boleh juga. Tidak boleh ada angka yang sama. Jadi dari 6 bilangan ini akan disusun 3 bilangan yang berbeda, tidak boleh sama. Caranya, nah, karena tadi bilangan 3 angka berarti posisi ratusan ya. Yang menempati posisi ratusan adalah ada 6 cara. Kenapa? Karena semua angka ini ada 6. Jadi yang menempati posisi ratusan ada 6 cara, boleh angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, salah satunya boleh. Jadi ada 6 cara. Kemudian yang menempati posisi puluhan ada 5 cara. Ini puluhan ya, ada 5 cara. Kemudian yang menempati posisi satuan ada 4 cara. Sehingga kalau kita bikin kotaknya seperti itu. Bentar ya. Nah, untuk posisi ratusan itu ada 6 cara. 6 cara itu karena angkanya ada 6. Nah, kemudian puluhan ada 5 cara saja. Kenapa? Karena salah satunya tadi kan angka pertama ada 6. Kalau dia sudah menjadi angka ratusan, dia tidak boleh lagi menjadi angka puluhan, sehingga hanya ada tersisa 5 angka. Seandainya posisi ratusan itu angka 4, maka posisi puluhannya boleh 5, boleh 6, boleh 7, boleh 8, boleh 9. 4 sudah nggak boleh lagi. Nah, jadi yang dimasukkan di dalam kotak ini adalah caranya. Kemudian yang menempati posisi satuan hanya 4. Kenapa 4? Karena apabila sudah menjadi posisi ratusan dan masuk posisi puluhan, dia tidak bisa lagi menjadi posisi satuan. Artinya kan tadi tidak boleh ada angka yang sama. Jadi angkanya itu boleh nanti 456 atau 457, 458, 459 dan seterusnya, atau 546, 547 dan seterusnya. Jadi semuanya itu apabila kita hitung menggunakan pohon yang pertama tadi dengan aturan pohon, maka itu terlalu panjang, artinya tidak ekonomis, terlalu ribet. Jadi kita bisa menggunakan aturan pengisian tempat seperti ini. Hasil akhirnya dengan mengalihkan angka yang ada di dalam kotaknya itu, jadi 6 kali 5 kali 4 adalah 120 cara. Atau kalian bisa juga menggunakan tabel silang tapi terlalu panjang ya. Jadi yang paling praktis adalah menggunakan aturan pengisian tempat. Kemudian contoh selanjutnya, dari angka-angka 3, 4, 5, 6, dan 7 akan dibuat bilangan yang terdiri dari 4 angka yang berlainan. Banyaknya bilangan yang kurang dari 6.000 yang dapat dibuat adalah, ingat di sini ditekankan dari angka-angka itu akan dibuat bilangan terdiri dari 4 angka yang berlainan. Jadi tidak boleh sama tadi ya. Banyaknya bilangan kurang dari 6.000. Jadi 4 angka berlainan dan kurang dari 6.000. Berapa banyak angka yang dapat dibuat? Penyelesaiannya ada 5 angka yang berbeda, yaitu 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian bilangan dari 5 angka ini akan disusun 4 bilangan. Kalau 4 bilangan itu artinya bilangan ribuan yang berlainan. Yang berlainan artinya tidak boleh sama dan kurang dari 6.000. Artinya tidak boleh ada angka yang sama atau kembar dan jumlahnya kurang dari 6.000. Dari 5 bilangan ini akan disusun 4 bilangan yang berlainan dan kurang dari 6.000. Artinya tidak boleh ada angka yang sama dan jumlahnya kurang dari 6.000.
Nah, nih. Pertama, yang menempati posisi ribuan itu ada 3 cara. Kenapa hanya 3? Karena dia ada syaratnya tadi, kurang dari 6.000. Jadi yang boleh menempati posisi ribuan itu hanya boleh angka 3, angka 4, dan angka 5. Tidak boleh kita memasukkan angka 6 dan 7, karena nanti kalau dimasukkan angka 6 hasilnya adalah 6.000 sekian, lebih dari 6.000, sedangkan sini permintaannya kurang dari 6.000. Jadi yang menempati posisi ribuan itu hanya boleh angka 3, angka 4, dan angka 5, yaitu ada 3 cara. Nah, kemudian yang menempati posisi ratusan ada 4 cara. Kenapa hanya 4 bukan 5? Tadi syaratnya tidak boleh ada angka yang sama atau kembar. Apabila sudah menjadi posisi ribuan, dia tidak boleh lagi menjadi posisi ratusan. Nah, kemudian posisi puluhan juga ada 3 cara. Kenapa hanya ada 3? Karena tadi sudah masuk di posisi ratusan 1 dan di posisi ribuan 1. Jadi dia tidak boleh berulang. Kemudian sama juga untuk menempati posisi satuan hanya ada dua cara saja. Ribuan, ratusan, puluhan. Nah, seperti ini tabel ini. Ribuan ada 3 cara, ratusan ada 4 cara, puluhan ada 3 cara, satuan ada 2 cara. Sehingga banyaknya angka dari 5 angka itu apabila kita susun menjadi bilangan 4 angka yang kurang dari 6.000, hanya ada 72 cara. Ya. Paham tadi ya? Kemudian menempati posisi ribuan tadi 3 cara. 3 cara karena dia kurang dari 6.000, ada syaratnya nih, kurang dari 6.000. Nah, kemudian selanjutnya adalah tentang notasi faktorial. Nah, perhitungan peluang suatu kejadian dapat dipermudah bila kita mempelajari notasi faktorial. Misalkan n adalah bilangan asli, maka n faktorial dinamakan dengan atau didefinisikan sebagai berikut. Ya, n faktorial. N faktorial itu lambangnya n dikasih tanda seru gini ya. Nah, jadi n dikali n dikurang 1 dikali n dikurang 2 sampai dengan dikali 3 dikali 2 dikali 1. Kemudian kalau ketemu nilai 0 faktorial itu nilainya 1. Jadi n faktorial itu merupakan perkalian dari n bilangan asli yang terurut. Jadi kalau dengan n dikurang 1, nah misalnya di sini 10, berarti sini 9, 8, terusnya sampai dengan 1. Contohnya, nomor 1, tentukan nilai dari 5 faktorial. Yang kedua, tentukan nilai dari 3 faktorial dikali 4 faktorial. Yang ketiga, tentukan nilai dari 6 faktorial dibagi 4 faktorial. Yang keempat, tentukan nilai dari 4 faktorial dikali 7 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 3 faktorial. Yang kelima, tentukan nilai dari 12 faktorial dikali 21 faktorial dibagi 10 faktorial. Penyelesaiannya 5 faktorial, artinya perkalian bilangan asli dari 5 sampai 1. 5, 4, 3, 2, 1 dikalikan hasilnya 120. 3 faktorial dikali 4 faktorial. 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. 4 faktorial artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hingga 3 kali 2 sama dengan 6. 3 kali 4 kali 2 kali 1 sama dengan 24. 6 kali 24 hasilnya 144. Boleh nggak dikalikan dari 3 kali 2 kali 1 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1? Boleh saja, hasilnya sama. Yang ketiga adalah 6 faktorial dibagi 4 faktorial. Diketahui tadi kalau 6 faktorial berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 faktorial artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, di sini hasilnya sama 6 kali 5, artinya nih 4, 3, 2, 1, bawahnya 4, 3, 2, 1, ini kan sama. Kalau sama bisa kita coret saja. Hasil akhirnya tinggal 6 kali 5, jadi 6 kali 5 sama dengan 30.
Selanjutnya nomor 4 adalah 4 faktorial dikali 7 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, untuk mempermudah sebenarnya kita lihat pembagi ini dia faktorial terbesarnya. Di sini ada 5 faktorial, di sini ada 7 faktorial. Nah, berarti nanti kita persingkat penulisan. Nah, tadi 4 faktorialnya tetap bisa juga sebenarnya 4 kali 3 kali 2 kali 1. 7-nya tadi kita berhenti saja sampai di 5 karena nanti bisa disama aja dicoret boleh. Jadi 7 kali 6 kali 5 faktorial, di bawahnya 5 faktorial, 3 faktorial, 3 2 1. Nah, 5 faktorial ini sama bisa kita hilangkan. Kemudian ini juga sama deh, 3 kali 2 kali 1 dikali 3 kali 2 kali 1. Ini dibagi juga habis. Jadi sisanya hanya 4 kali 7 kali 6. Jadi sama dengan 168. Kemudian yang selanjutnya, nah 12 faktorial dikali 2 faktorial dibagi 10 faktorial. Ini lagi 12 faktorial berarti 12 kali 11 kali 10. Kita berhenti di 10 faktorial aja biar tidak panjang menulisnya. Tidak perlu kita tulis 10 sampai 1. Nah, kemudian dikali 2 faktorial. Nah, 2 faktorial 2 kali 1. 10 faktorialnya ini bisa kita coret habis. Nanti 10 faktorial dibagi 10 faktorial kan habis. Jadi sama dengan 1 ya. Berarti sisanya adalah 12 kali 11 kali 2. 12 kali 11 kali 2 hasilnya adalah 264. Nah, sampai di sini dulu penjelasan kita. Semua impian bisa jadi nyata jika kita memiliki keberanian untuk mengejar impian tersebut dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.